Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Alaba hengkang dari Bayern bukan karena uang. Ayah David Alaba, George Alaba, membantah tudingan anaknya hengkang dari Bayern Munchen karena uang. Alaba butuh tantangan baru hingga kini ke Real Madrid. Alaba mengakhiri masa baktinya selama 13 musim di Bayern Munchen. Ia tak memutuskan memperpanjang kontraknya di Allianz Stadium yang habis di Juni 2021. Alaba yang merapat ke Bayern Munchen sejak tim junior pada 2008 pergi dengan status free transfer. Ia kemudian memutuskan untuk bergabung ke Real Madrid. Bayern dilaporkan sudah berusaha keras untuk mempertahankan bek asal Austria ini. Namun, negosiasi kontrak antara kedua kubu tidak pernah menemui kata sepakat. Masalah gaji disebut menjadi sebab utama upaya Bayern mempertahankan Alaba tak membuahkan hasil. Akibat hal ini, Alaba dan agennya Pini Javi sempat dikecam oleh mantan presiden Bayern Munchen, Uli Hoeneß. Ia menyebut pihak Alaba mata duitan. Ayah Alaba, George Alaba, berusaha meluruskan soal tudingan buruk yang dialamatkan kepada anaknya tersebut. Ia menegaskan Alaba hengkang dari Bayern Munchen bukan soal uang, melainkan karena ingin mencari tantangan baru. Saya minta maaf kepergiannya ini. David sedang mencari tantangan baru, tetapi dia pergi dengan asumsi bahwa beberapa hal tidak berjalan dengan baik. Javi tidak pantas disebut piranha rakus. Awalnya kita meminta 20 juta euro untuk perpanjangan kontrak, kemudian menjadi 19,5 juta euro. Saya tidak ingin mengkritik siapapun secara khusus, namun mengatakan ke media Pini Javi piranha rakus itu tidak baik. Saya tidak ingin merinci, tetapi orang-orang yang bertanggung jawab tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tutup ayah Alaba. Ancelotti latih Real Madrid, MU kena dampak buruk. Keputusan Real Madrid memakai jasa Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru turut membuat pusing Manchester United. Ancelotti kabarnya meminta Los Blancos merekrut salah satu pemain incaran MU. Seperti diketahui, Real Madrid baru saja memajak Ancelotti dari Everton. Ancelotti didaulat menggantikan Zidane yang meninggalkan Santiago Bernabeu usai musim 2020-2021 berakhir. Tugas berat sudah menanti Ancelotti pada periode kedua bertugas di Real Madrid. Pria Italia itu pun telah menyusun daftar pemain incarannya guna membangkitkan prestasi Real Madrid. Perhatian utama Ancelotti ada di lini belakang. Pasalnya Real Madrid terancam ditinggal dua bek tengahnya Rafael Varane dan Sergio Ramos. Menurut Leteng Sport, pemain belakang yang berada di daftar teratas incaran Ancelotti adalah bek Sevilla Jules Koundé. Ancelotti begitu terkesan dengan performa Koundé musim lalu. Pemuda Prancis tersebut main 34 kali di La Liga 2020-2021 dan membuat 2 gol. Sebelum Ancelotti bergabung ke Real Madrid, Koundé merupakan incaran utama MU. Kini Setan Merah harus terlibat persaingan dengan Real Madrid. Adanya minat dari Real Madrid membuat harga Koundé bisa meroket. Sevilla bakal membuat MU dan Real Madrid harus perang tawaran untuk mendapatkan Jules Koundé. Target kedua Ancelotti untuk menambah lubang di lini belakang mereka adalah bek Villarreal Pau Torres. MU juga sudah lama melirik Pau Torres untuk mendampingi Harry Maguire. AC Milan berpeluang pertahankan gelandang Real Madrid. AC Milan kemungkinan bisa mempertahankan Brahim Diaz untuk musim lain meskipun peminjamannya akan berakhir. Klub raksasa Serie A ini masih tertarik dengan penampilan pemain pinjaman Real Madrid itu. Brahim mengalami musim naik turun bersama AC Milan. Tapi beberapa kontribusinya menjelang akhir musim memberikan nilai yang berharga dalam membantu tim AC Milan mengamankan posisi kedua dan kembali ke Liga Champions. Seperti dilansir Pianeta Milan, musim panas akan menentukan masa depan Brahim Diaz dan Milan ingin mempertahankannya. Namun keputusan ada di tangan siapa yang tidak memiliki rencana untuk melepaskannya dengan mudah. Los Blancos sangat percaya kepada pemain berusia 21 tahun itu, sehingga mereka mempersenjatainya dengan klausul pelepasan 750 juta euro ketika mereka mengontraknya dari Manchester City. AC Milan mencoba untuk mengontraknya lagi dengan opsi untuk membeli, tetapi itu sangat sulit. Inilah sebabnya menurut Tuttosport, hipotesis yang paling mungkin adalah memperpanjang masa peminjamannya untuk 1 tahun lagi. Kemudian dalam 1 tahun masa depannya akan dibahas lagi. Milan memang sudah berencana untuk mengajukan kontrak permanen untuk Brahim Diaz, gelandang yang kini menjadi milik Real Madrid. Seperti dilansir Corriere dello Sport, Milan bakal lakukan negosiasi dengan Real Madrid. Milan mendapatkan Brahim Diaz di awal musim. Dia dipinjamkan Real Madrid ke Rossoneri. Real Madrid saat ini memiliki banyak gelandang. Real Madrid bisa saja meminjamkan kembali Brahim Diaz ke Milan untuk 1 musim. Opsi pembelian seperti dilaporkan Leteng Sport sulit terjadi. Soalnya Madrid melihat masa depan di Brahim Diaz yang diboyong dari Manchester City sejak awal 2019 lalu. Rossoneri mengamankan perekrutan Brahim Diaz selama jendela transfer musim panas.
tetapi mereka tidak mendapatkan opsi untuk membeli. Sementara Direktur Olahraga Ricky Massara sudah mengungkapkan niatnya untuk duduk berunding bersama Real Madrid. Keduanya ingin menyelesaikan masa depan Brahim Diaz. Penampilan hebat Brahim Diaz di Milan rupanya menjadi kabar baik untuk kepentingan Real Madrid. Tim raksasa Spanyol itu kini memiliki 2 opsi terkait masa depan pemain pinjamannya. Bersama Ancelotti, Madrid diklaim bakal tampil oke. Dani Ceballos meyakini Real Madrid bakal tampil apik bersama dengan pelatih barunya yakni Carlo Ancelotti. Dani Ceballos musim ini memutuskan untuk kembali ke Real Madrid. Sebelumnya ia menghabiskan waktunya bermain di Arsenal selama 2 musim sebagai pemain pinjaman. Ceballos sendiri belum bersua dengan Ancelotti. Ia juga belum pernah mendapatkan kesempatan dilatih oleh pelatih 61 tahun tersebut. Namun Ceballos mengaku ada banyak pemain yang memujinya. Ia pun yakin Madrid berada di tangan yang tepat. Ancelotti baru saja tiba dan kami harus berbicara. Saya belum pernah bertemu dengannya, tetapi ada pemain yang berbicara baik tentang dirinya. Saya yakin Madrid akan bagus, puji Ceballos. Dani Ceballos kemudian mengatakan ia berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Carlo Ancelotti. Ia ingin tahu apakah ia masuk rencananya atau tidak di Madrid. Hal tersebut perlu diklarifikasi. Pasalnya ia berharap bisa bermain di Piala Dunia 2022 mendatang. Jelas bahwa hal pertama adalah berbicara dengan pelatih dan mencari tahu apa yang ia inginkan dari saya, dan juga memberitahu dirinya apa yang saya inginkan yang merupakan hal yang penting. Saya tidak akan pergi ke kejuaraan Euro 2020 dan segera akan ada Piala Dunia. Ini harus menjadi pembicaraan antara keduanya dengan hal-hal yang jelas. Tugas Ceballos. Selama di Real Madrid, Dani Ceballos hanya mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 56 kali saja, sedangkan di Arsenal ia bermain sebanyak 77 kali. Antara Real Madrid atau Manchester United, Rafael Varane pilih mana? Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tengah menantikan jawaban dari bek andalannya Rafael Varane tentang penawaran kontrak baru yang mereka layangkan. Kontrak Varane bersama Real Madrid akan habis pada Juni 2022 mendatang. Walau masih setahun lagi, hal itu cukup memicu spekulasi tentang masa depannya. Situasi Varane di Real Madrid pun membuat nama bek 28 tahun itu tengah diamati oleh sejumlah klub top Eropa, mulai dari Manchester United hingga PSG. Dilansir dari Marca, Real Madrid sudah menawarkan proposal perpanjangan kontrak kepada Varane dengan nilai gaji lebih besar dari 5,5 juta euro per tahunnya yang ia dapatkan saat ini. Meski demikian, Real Madrid harus waspada karena Manchester United dan PSG bisa jadi akan menawarkan bayaran yang jauh lebih melebihi proposal mereka. Hal yang membuat Real Madrid lebih gusar lagi adalah fakta bahwa Varane sudah bisa menjalin kesepakatan dengan klub lain mulai Januari 2022 mendatang jika Los Blancos tidak mengikatnya dengan kontrak baru. Real Madrid jelas tak mau kehilangan 2 palang pintu andalan mereka, Varane dan Sergio Ramos secara berbarengan pada musim panas ini. Sementara itu, Varane sendiri kabarnya sudah hampir pasti untuk memilih pergi dari Real Madrid. Pasalnya, ia ingin mencari tantangan baru karena sudah mendapatkan segalanya bersama Los Blancos. Varane sepertinya tak mau buru-buru menentukan masa depannya, karena saat ini ia masih ingin berkonsentrasi penuh memperkuat Prancis di pentas Euro 2020. Marcelo panutan saya di Real Madrid. Miguel Gutierrez ucapkan terima kasih. Miguel Gutierrez merupakan salah satu produk Akademi Real Madrid yang dipromosikan oleh manajer Zidane pada musim 2020-2021 untuk meringankan masalah badai cedera yang menimpa skuadnya. Laga melawan Cadiz bulan April lalu menjadi debut bagi Gutierrez tampil untuk tim senior Los Blancos. Sebagai pemain yang berposisi di bek kiri, tentu saja dia mengucapkan terima kasih kepada seniornya Marcelo yang telah memberikan banyak saran kepada pemain berusia 19 tahun tersebut. Semua pemain di tim utama telah banyak mendukung saya, terutama para pemain akademi yang tahu apa artinya naik pangkat. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Marcelo karena dengan bermain di posisi yang sama, dialah yang ada di daftar teratas, yang paling banyak menasihati saya, dan yang selalu menjadi yang pertama untuk membantu saya, kata Gutierrez. Keberhasilan Gutierrez menembus tim senior membuat dia bangga dan meyakini bahwa para pemain akademi pasti memimpikan momen yang sama dengannya. Dia juga menginginkan untuk berada di Santiago Bernabeu dalam tahun-tahun mendatang karena Real Madrid adalah klub terbaik di dunia. Bagi saya, apa yang terjadi pada saya adalah mimpi. Setiap pemain akademi memimpikan momen itu. Setelah begitu banyak bekerja, penghargaan datang kepada saya, dan saya mengingatnya sebagai sesuatu yang sangat istimewa dan sangat indah.
Saya bersama yang terbaik di dunia, dan saya akan terus bekerja untuk dapat mengalami ini selama bertahun-tahun lagi, kata Gutierrez. Debut yang dia lakoni pada 4 April lalu melawan Cadiz pasti menjadi laga yang tak terlupakan bagi Gutierrez. Meski belum berhasil mencetak gol perdana bagi Los Blancos, setidaknya dia telah memberikan assist pertamanya bagi klub tersebut pada pertandingan La Liga kontra Granada. Sejauh ini Gutierrez telah mencatatkan 6 penampilan bersama Real Madrid, termasuk 3 kali menjadi starter.